Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi mata kuliah genetika yaitu ekspresi gen. Bisa dilihat pada gambar atau foto ini ada sekumpulan keledai albino ya. Nah, ini merupakan pulau Asinara ya, yang mana ini merupakan habitat dari keledai albino liar. Nah, ada yang albino, ada yang enggak gitu kan. Nah, faktornya apa sih yang bertanggung jawab dalam penampakan fenotip albino tersebut? Ketika kita berbicara fenotip, tentu berbicara mengenai sifat. Nah, sifat yang diwariskan dari generasi satu ke generasi selanjutnya ini ditentukan oleh gen. Begitupun dengan sifat albinisme keledai tadi. Ini disebabkan oleh alel resesif dari gen pigmentasi. Nah, munculnya fenotip albino ini bisa jadi karena adanya kesalahan kode genetik yang mensintesis protein tertentu. Jadi ada enzim yang diperlukan untuk sintesis pigmen ini ternyata rusak gitu karena gennya mengkode informasi yang salah. Hal ini bisa terjadi pada individu manapun ya dalam problem ekspresi gen. Kalian bisa cari kasus-kasus lainnya yang berhubungan dengan ekspresi gen ini. Nah, ekspresi gen ini kan mengarah pada ini ya, bagaimana aliran informasi genetik dari DNA kemudian akan ditranskripsikan atau dibuat salinannya menjadi RNA, kemudian RNA juga akan terjemahkan ya menjadi protein. Nah, itu yang disebut dengan sintesis protein. Ekspresi gen ini pasti melalui dua tahap besar, yaitu transkripsi dan translasi. Sebelum membahas transkripsi dan translasi, kita lihat dulu ini ada sebuah penelitian ya dari Bedel and Tatum, yang mana keduanya ini mempelajari mutasi gen pada jamur Neurospora crassa. Nah, jadi mereka ini menumbuhkan berbagai strain mutan ya hasil radiasi menggunakan sinar X pada medium lengkap dan medium minimal. Jadi mutan-mutan yang dihasilkan dari radiasi ini kemudian dicari nih, apa sih faktor yang bisa menumbuhkan mutan tersebut gitu ya. Ketika medium minimal ditambahkan dengan valin, dia tidak muncul koloninya. Ketika ditambahkan lisin juga tidak muncul. Nah, tetapi baru ketika medium minimal ini ditambah arginin, baru muncul koloni Neurospora crassa mutan tersebut. Artinya, hal ini mengindikasikan bahwa mutan tersebut kehilangan enzim ya yang berperan dalam sintesis arginin. Nah, oke. Cara dari Bedel and Tatum ya tadi kan menunjukkan ya bahwasanya setiap mutasi ini pasti menyebabkan adanya satu ketergantungan atau kebutuhan terhadap satu faktor pertumbuhan. Karena faktor pertumbuhan itu hilang saat terjadinya mutasi. Nah, jadi hasil dari analisis genetik dan analisis biokimia terhadap strain-strain mutan Neurospora tadi, ini diketahui bahwa tiap mutasi itu menyebabkan hilangnya satu aktivitas enzim. Nah, oleh karena itu, hal ini menggeser ya konsep satu gen mutan, satu hambatan metabolisme ini menjadi satu gen, satu enzim. Namun dalam perkembangannya, ini sebagian besar enzim ini kan tersusun dari beberapa polipeptida. Nah, dan masing-masing polipeptida ini merupakan produk gen yang berbeda. Oleh karena itu bergeser lagi konsepnya ya menjadi satu gen satu polipeptida. Di satu gen akan menghasilkan produk polipeptida. Ini kita lanjut. Ini percobaan lanjutan ya oleh Adrian dan Norman Horowitz. Ini
masih menggunakan pendekatan eksperimental Bedel and Tatum tadi, yang mana hasilnya itu kan isolasi mutan yang butuh arginin ya dalam media pertumbuhannya. Nah, peneliti lain juga meneliti bahwasannya arginin ini punya jalur metabolisme yang melibatkan nutrisi prekursor dan juga molekul intermediate, yaitu ornitin dan citrulline. Nah, jadi di sini penelitian lanjutannya kita lihat langsung pada mutan kelas 2 ya, yang ini langsung aja. Nah, ini pada mutan kelas 2 ketika ditambahkan ketika ditumbuhkan di medium minimal, dia tidak tumbuh koloninya. Dan ketika medium minimal ditambahkan ornitin saja, juga belum tumbuh. Nah, baru setelah ditambahkan dengan citrulline ya, ini molekul intermediate yang kedua itu ini baru tumbuh koloninya. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya, nih lihat ya di sini, ini mutan kelas 2 ini kehilangan enzim B, yaitu enzim yang mampu merubah ornitin menjadi citrulline yang nantinya akan menjadi arginin, seperti itu. Jadi ini memperkuat bahwasanya setiap mutasi yang terjadi pada suatu individu itu menyebabkan satu kerusakan enzim tertentu yang nantinya akan menghambat ekspresi dari fenotip tertentu. Nah, kita masuk ke transkripsi ya, ini sebagai proses bagaimana proses bagaimana pembentukan ya atau pembuatan salinan mRNA dari DNA. Nah, di sini dibahas lebih dahulu sintesis RNA pada saat transkripsi ya. Membentuk untai RNA ini punya ciri-ciri kimiawi yang serupa dengan sintesis DNA. Apa sih samanya? Yang pertama, ada sumber basa nitrogen berupa nukleosida trifosfat. Tapi juga ada bedanya. Sumber basa untuk DNA ini bedanya itu hanya pada molekul gula pentosanya ya. Jadi untuk RNA ini berupa ribosa, bukan deoksiribosa. Nah, dan juga keempat nukleosida trifosfatnya itu mencakup adenosin trifosfat, guanosin trifosfat, sitidin trifosfat, dan uridin trifosfat. Ini juga yang sedikit membedakan dengan sintesis DNA ya, tidak ada uridin trifosfat. Kemudian yang kedua, adanya molekul cetakan berupa untai DNA. Nah, ini untuk bisa membuat salinan RNA dari DNA kan tentu dibutuhkan terlebih dahulu cetakannya, template-nya. Nah, dalam hal ini, dua untai DNA itu hanya satu untai yang berperan sebagai template atau cetakan bagi sintesis molekul RNA. Nah, untuk untai template-nya yang sebagai template-nya, ini mempunyai urutan basa yang komplementer dengan urutan basa RNA hasil transkripsi. Kemudian yang ketiga, sintesisnya ini berlangsung dari arah 5 aksen menuju ke 3 aksen. Sama ya dengan sintesis DNA yang dibahas minggu kemarin. Hanya saja perbedaannya ini pada enzim yang bekerja. Nah, untuk transkripsi saat sintesis molekul RNA, enzim yang bekerjanya ini adalah RNA polimerase. Kemudian untuk kodon ya. Nah, apa sih itu kodon? Kita ketika membahas mengenai ekspresi gen pasti akan bertemu dengan istilah kodon ya.
Ini merupakan kode triplet ya, triplet dari nukleotida. Untuk setiap gen, satu untaian DNA akan berfungsi sebagai template ya, yang tadi disinggung. Ini untuk transkripsi RNA-nya. Nah, yang komplementer pasangan basanya. Kemudian setelah sudah ditranskripsi, sudah dibuat salinan dari DNA template menjadi untai RNA. Nah, ini akan terbentuk urutan basa nukleotida. Nah, setiap 3 urutan basa nukleotida, nah ini yang disebut sebagai kodon. Nah, kodon inilah yang nantinya di proses selanjutannya, yaitu translasi, akan diterjemahkan menjadi polipeptida atau protein tertentu. Itu setiap 3 nukleotida atau triplet nukleotida, atau disebut juga dengan kodon. Nah, untuk tahap-tahap transkripsinya bagaimana? Ya, kalian bisa perkaya ya dengan menyimak video-video ataupun memperkaya dengan bacaan, artikel maupun dari buku. Nah, ini tahap transkripsi. Yang pertama ini tentunya adanya enzim RNA polimerase ini akan menempel atau mengikat pada untai DNA template ya pada suatu daerah yang punya urutan basa tertentu. Ini panjangnya bisa 20 sampai 200 basa nukleotida. Daerah inilah yang dinamakan sebagai promotor. Nah, yang kedua, setelah ada pengikatan oleh promotor, DNA polimerase ini akan terikat pada suatu tempat di dekat promotor ya. Ini yang dinamakan sebagai start point ya, titik awal polimerisasi. Nah, ketika nukleosida trifosfat pertama ditempatkan, sintesis RNA ini akan dimulai. Kemudian selama sintesis RNA berlangsung ini kan terus bergerak ya sepanjang molekul DNA template tadi dari arah 5 aksen menuju ke 3 aksen. Ketika sudah selesai ya, yang keempat selesai disintesis, mRNA-nya sudah salinannya sudah dibuat semua dari cetakan DNA-nya. Nah, ini akan mencapai bahasa terakhir, ini disebut dengan terminasi ya. Nah, terminasi ini bergantung pada urutan basa template DNA-nya. Seperti itu. Tapi bisa juga tergantung pada protein khusus, namanya protein lock. Nah, ini ada diagram untuk membaca ya urutan kodon. Setiap kodon pada RNA, mRNA itu nantinya akan diterjemahkan kan menjadi protein pada proses translasi. Nah, itu bisa dilihat pada diagram ini. Ini misalkan saja nih kodon AUG ya. Ini A berarti ini dimulai dari sini ya untuk yang pertama, bahasa pertama A, bahasa kedua misalkan U, bahasa ketiga G. Oh, di sini. Nah, AUG ini selain sebagai kodon yang nantinya bisa mensintesis metionin, ini juga berfungsi sebagai awal ya. Awal sinyal ribosom untuk memulai mentranskripsikan mRNA di titik itu. Ya. Sampai nanti ada kodon stop. Nah, lihat di gambar sampingnya. Ini beberapa ekspresi gen yang terlihat ya, yang diekspresikan. Yang pertama ini merupakan tanaman tembakau. Ya, ini tanaman tembakau yang mana mengekspresikan gen kunang-kunang. Jadi ada gen kunang-kunang yang disisipkan pada tembakau sehingga tembakaunya ini bisa mengekspresikan cahaya ya, yang mana dihasilkan dari reaksi katalisis ya, bahan kimia yang dihasilkan oleh gen kunang-kunang tersebut. Ini yang kedua adalah
ini hewan babi yang mengekspresikan gen ubur-ubur ya. Jadi babi ini disuntikkan gen ubur-ubur pada saat masih berupa sel telur yang sudah dibuahi gitu. Kemudian sel telur yang sudah dibuahi dan disuntikkan gen ubur-ubur ini tumbuh berkembang. Ini ada satu yang berhasil berkembang gitu ya. Ini merupakan babi neon karena beberapa bagian tubuhnya ini bisa memendarkan cahaya gitu ya. Jadi kita lanjutkan ini proses transkripsi juga ya. Bisa kita lihat secara singkatnya. Ini dari 3 tahap ya. Terdiri dari 3 tahap yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi yang juga sudah sempat dibahas tadi, ini adanya pengikatan RNA polimerase dengan promotor ya. Nah, ini promotor, daerah promotor. Nah, ini untai DNA ini yang tadinya double helix ini akan mulai terbuka nanti ya. Nah, dan disinilah memulai sintesis RNA ya di titik awal atau start point-nya pada untai template-nya. Nah, untuk yang kedua, elongasi, kan tadi sudah terbuka ya, untai DNA-nya sudah terbuka. Nah, ini akan dimulai pergerakan dari RNA polimerase itu dari ujung 5 aksen menuju ke ujung 3 aksen. Nah, ini akan bergerak terus, kemudian ketika dia sudah bergerak ini ya, maka yang sudah ditranskripsi DNA-nya itu, ini akan kembali menjadi double helix, kembali berpilin menjadi double helix, seperti itu ya, terus sampai ujung. Kalau sudah selesai, masuk pada tahap terminasi, artinya semua template ya, nukleotida pada template DNA-nya sudah disalin menjadi mRNA. Kalau pada prokaryotik, ini sudah bisa menjadi mRNA yang nanti akan bisa ditranslasi ya, diterjemahkan menjadi protein atau polipeptida. Tapi beda halnya dengan eukaryotik. Ternyata harus ada modifikasinya dulu sebelum dia bisa masuk ke proses selanjutnya ya. Karena memang perbedaannya ini adalah pada prokaryotik itu kan tidak ada membran inti sel ya. Jadi memang transkripsi translasi ya di sitoplasma. Kalau eukaryotik ini transkripsinya itu di inti sel yang nanti akan untai RNA-nya ini akan keluar dari inti sel yang menuju sitoplasma. Nah, itu butuh pelindung. Nah, ini kenapa harus ada modifikasinya terlebih dahulu. Oke, lanjut dulu aja ya. Ini pemanjangan atau elongasi untai RNA ya, yang tadi sudah disinggung. Ini tahap yang kedua itu. Nah, yang perlu ditekankan di sini mungkin kalian perhatikan ya, ini kan DNA template-nya, ini ya DNA template-nya. Nah, nanti kan akan disalin menjadi untai RNA. Nah, ini perhatikan pasangannya ya. Pasangan adenin saat menjadi salinan RNA itu akan berpasangan dengan urasil ya, bukan dengan timin. Di RNA tidak ada basa timin. Nah, tetapi ketika di template DNA-nya ini timin, dia akan pasangannya tetap menghasilkan adenin, gitu ya. Kalau untuk guanin dan sitosin sama. Itu yang perlu diperhatikan. Seperti yang tadi disampaikan bahwasanya RNA yang sudah disalin pada eukaryotik itu tidak bisa langsung digunakan atau melanjutkan proses selanjutnya ya.
karena ada perpindahan lokasi dari inti ke sitoplasma, ini butuh modifikasi terlebih dahulu. Nah, apa sih modifikasinya? Coba kita lihat ya pada gambar. Di sini modifikasinya itu adalah penambahan pada ujung-ujungnya. Ya, jadi pada prekaryotik itu kan tadi ya, pre-mRNA-nya itu harus dimodifikasi. Balik lagi ya, modifikasinya ini di ujung-ujungnya nih. Nah, pada ujung 5 aksen ini biasanya akan ditutup ya, akan dikawal oleh nukleotida guanin. Nah, ini sebagai tudung gitu ya, yang punya fungsinya apa? Yang pertama, ini akan melindungi mRNA dari degradasi enzim hidrolisis. Yang kedua, jadi setelah mRNA dari inti sel menuju ke sitoplasma, kalau sudah sampai, ujung 5 aksen ini berfungsi juga sebagai tanda ya, tanda untuk melekatnya ribosom. Nah, kemudian selain di ujung 5 aksen, ada juga penambahan pada ujung 3 aksen. Nah, ini berupa ekor poli-A ya, poli-A tail. Nah, kenapa? Karena di sini ada penambahan sekitar 50 ya sampai 250 nukleotida adenin. AAA-nya banyak gitu ya. Nah, ini juga fungsinya ekor ini mempermudah ekspor mRNA dari nukleus ke sitoplasma dan juga meningkatkan stabilitas dari mRNA, juga meningkatkan efisiensi dari translasi. Oke. Nah, selain itu juga ada modifikasi lain yaitu split gen ya atau splicing RNA. Nah, jadi urutan nukleotida DNA ini kan yang di kode polipeptida itu tidak berlanjut ya, bisa menjadi beberapa segmen. Nah, ada segmen non-kode asam nukleat yang ada di wilayah pengkodean nih. Ya. Nah, wilayah pengkodeannya itu ini disebut dengan ekson, sedangkan yang non-kode itu intron. Ya, ini yang pink. Nah, yang masuk ke sitoplasma itu yang udah versi singkatnya. Jadi sebelum ke sitoplasma, nanti intron ini akan terpotong dari molekul RNA ya. Jadi yang utuh adalah antara ekson 1 dan ekson lainnya itu nanti akan bergabung ya. Jadi satu, kemudian intronnya ini akan tersplit, terlepas gitu ya. Nah, baru ini akan memasuki sitoplasma mRNA-nya. Kalau sudah memasuki sitoplasma, ini akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya ya, yaitu translasi, penerjemahan molekul mRNA menjadi protein. Oke. Nah, ini jadi proses translasi ini kan apa ya, seperti membaca gitu ya, menerjemahkan, membaca apa sih pesan dari pesan genetik yang ada pada gen tersebut gitu. Nah, ini untuk menerjemahkannya itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk polipeptida. Nah, ini ada RNA transfer ya. Nah, ini untuk struktur 2 dimensinya. Ini 3 dimensinya ya, dan ini pemodelannya.
yang biasanya digunakan diperlihatkan untuk menjelaskan proses translasi, translasi ya. Nah, untuk inisiasi dari translasi ini, jadi mencakup semua peristiwa yang mendahului ikatan peptida antara dua asam amino pertama dari rantai polipeptida baru. Nah, pada inisiasi translasi ini ada perbedaan antara prokariot dengan eukariot ya. Untuk prokariot itu kodon inisiasinya itu metionin. Sedangkan metionin itu untuk eukariot ya. Untuk metionin itu adalah untuk eukariot. Sedangkan prokariot itu adalah formil metionin. Ya. Oke, selanjutnya elongasi rantai polipeptida ya. Nah, nanti ini subunit ribosom kecil akan berikatan dengan molekul mRNA. Nah, inisiator tRNA ini dicontohkannya antikodonnya itu adalah UAC. Nah, maka pasangan basa awalnya ini apa? A, U, G. Nah, ini akan membawa asam amino metionin ya. Ini berarti pada eukariot. Nah, selanjutnya nanti akan dilengkapi ya kedatangan subunit ribosom besar pada kompleks inisiasi tersebut. Nah, di sini nanti muncullah ya daerah-daerah atau situs-situs E, P, dan A. Nah, jadi ini kalau dilihat dari pertama ya untuk elongasi itu, jadi aminosil tRNA ini akan masuk ya, ini akan masuk menempati sisi A dari ribosom. Nah, ini membutuhkan faktor elongasi ya, ini ada GTP ya, GTP. Nah, tahap kedua ini adalah pembentukan rantai ikatan peptida ya antar gugus amino dari aminoasil tRNA. Ya, ini tRNA-nya. Jadi pembentukan ikatan peptida antar gugus amino dari aminoasil tRNA pada sisi A dan ujung karboksil rantai polipeptida yang sedang tumbuh menempel pada tRNA di sisi P. Nah, pembentukan ikatan peptidil ini ya, ini dikatalis oleh enzim peptidil transferase. Ini kegiatan enzimatik yang membentuk subunit ribosom 50S. Nah, selanjutnya di tahap selanjutnya ya, ini yang ketiga, terjadi translokasi ya, translokasi peptidil tRNA dari sisi A ke sisi P. Nah, sedangkan molekul tRNA kosong yang tadinya menempati di P, yang tadinya di P ini akan ditranslokasikan ya ke sisi E. Nah, jadi pada translokasi ini mRNA ini akan bergerak sepanjang 3 nukleotida, sehingga kodon berikutnya akan kembali lagi pada posisi A ya, untuk menunggu masuknya amino asil tRNA berikutnya. Terus seperti itu.
Nah, adapun akhir ya, terminasi dari translasi, ini translasi ya. Nah, ini kan adanya pemutusan GTP ya, hidrolisis GTP serta faktor protein tambahan. Nah, jadi ketika ribosom mencapai codon stop, ya, ini udah nih, codon stop itu mencakup UAG, UAA, UGA. Nah, ini akan menerima faktor rilis, ya, protein berbentuk seperti tRNA. Nih, ini rilis faktornya yang warna apa ini, orange, kuning ya. Nah, ini jadi bukan tRNA aminoasil. Kalau tRNA aminoasil nanti masih lanjut terus memanjang ya rantai polipeptidanya. Nah, ini bukan, ini merupakan rilis faktor atau faktor rilis yang nantinya ini akan memicu pelepasan hidrolisis ikatan antara tRNA di situs P ya, di sini kan APE di situs P dan asam amino terakhir dari polipeptida. Sehingga ini akan dibebaskan nih polipeptidanya, akan menjadi free polipeptida dari ribosom. Selanjutnya, dua subunit ribosom ini akan terlepas ya, terlepas kembali, berpisah lagi, gitu, seperti itu. Nah, ini kalau dilihat di apa namanya di sitoplasma ini ya akan seperti ini ya proses yang tadi ya, dari mulai adanya rilis faktor ya, kemudian akan terlepas. Nah, ini polipeptidanya terlepas, kemudian bongkar ribosom unit kecil dan unit besar gitu ya, terpisah. Ini gambaran ya, transkripsi, translasi. Nah, ini transkripsi kan tadi ya. Ini adanya pembentukan untai mRNA, kemudian translasi membentuk rantai-rantai polipeptida. Nah, ini langkah translasinya. Nah, ini bahasa nukleotida ya. Tadi untuk urutannya misalkan U, A, maka apa? Nah, ini ada yang jadi stop codon, ada yang start codon, merangkap juga metionin, dan juga ada banyak polipeptida atau protein lainnya ya. Oke, nah untuk ringkasan transkripsi dan translasi ya, ini nanti kalian buat video ya. Ini bisa dikumpulkan 3 minggu dari sekarang. Nah, nanti pembagiannya di slide berikutnya ya. Dalam prosesnya, transkripsi dan translasi ini memungkinkan adanya beberapa nukleotida yang bermutasi ya. Nah, mutasi gen, ini mutasi nukleotida ini, itu kan macamnya cukup banyak ya. Ada silent mutation, missense mutation, nonsense mutation, dan lain sebagainya. Ini yang akan kalian diskusikan di aplikasi ya. Nah, jadi diskusinya ini biasa mulai dari absen 1. Coba cari contoh produk ekspresi gen ya, selain yang tadi sudah disebutkan. Selain dari tembakau yang menyala, selain dari babi yang bersinar, selain dari keledai albino ya. Coba cari produk ekspresi gen yang lain. Yang untuk absen 2 ini mencari informasi bagaimana sih perkembangan dogma sentral genetika molekuler. Ya, seperti apa perkembangannya. Untuk absen 3 ini mencari tahu mengenai apa sih mutasi silent ya. Tadi kan berbagai macam mutasi gen. Nah, ini contohnya bagaimana gitu. Kalau mutasi silent itu yang seperti apa? Contohnya bagaimana? Ada tidak
kasusnya. Ya, misalkan menyebabkan apa gitu ya. Nah, ini absen 4 sampai 7 beda jenis mutasinya aja ya. Absen 4 mutasi missense. Contohnya bagaimana? Ada nggak kasusnya gitu ya yang menyebabkan apa gitu. Absen 5 mutasi nonsense, absen 6 mutasi friendship, absen 7 mutasi splice site ya. Nah, absen 8 balik lagi ya ke pertanyaan yang pertama. Terus seperti itu ya. Nah, ini yang tadi untuk secara singkat ya bisa melalui video gitu ya, gambar. Kalian buat video pembelajaran ya, yang silakan durasinya diambil yang sekiranya mencukupi untuk kalian nanti bisa upload di IG masing-masing ya. Nah, ini kan karena tugasnya masing-masing individu ya, berupa sebenarnya ini rangkuman aja dari 3 materi kita sebelumnya gitu ya. Nah, jadi nanti dimulai saja dari absen 1, ini membuat video replikasi DNA-nya. Replikasinya saja ya, replikasi DNA. Dilanjutkan absen 2, membuat video mengenai transkripsi. Ya, transkripsinya saja. Nah, yang ketiga, ini absen nomor 3, ini untuk video translasi, proses translasinya ya. Seperti apa dalam sintesis protein ya berarti. Nah, untuk absen 4 balik lagi ke replikasi dan seterusnya. Paham ya? Ya, nanti bisa ditanyakan kalau belum paham. Tapi saya kira jelas ya. Jadi nanti diatur durasinya sehingga bisa diunggah di IG masing-masing. Ya, sekian saja untuk materi hari ini. Semoga ini bisa menjadi pemicu untuk kalian bisa membaca lebih banyak, menyimak lebih banyak, mencari tahu lebih banyak lagi. Ya, sekian saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.